The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's a destiny. The winner takes it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di program Dialog Negeri. Ya, perkenalkan sebenarnya nama saya Sugandoro sebagai host di talkshow kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu tragedi yang paling memilukan dalam sejarah persepak bola Indonesia. Salah satunya adalah tragedi Kanjuruhan yang pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 yang menyebabkan ratusan korban meninggal dan luka-luka. Tapi lebih dari itu, peristiwa ini mengajarkan kita tentang pentingnya etika kemanusiaan, kesadaran hukum, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Bersama saya ada 3 narasumber yang hadir kali ini. Dari kelompok 1, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Malik Jabra dari Departemen Hukum, NIM 250 50 75 40 28. Halo, saya Jalil Firdaus dengan NIM 25 04 005. Saya Bapak Syariah Jamal Putra dengan nomor NIM 25 050 754 002. Saya dengan Kamal Farifai dengan NIM 25 050 754 017. Dan saya Abdul Jagaman Influencer dengan NIM 25 050 754 008. Kita ada narasumber kedua dengan saya Manajer Perwira dengan NIM 25 050 754 032. Saya Muhammad Syahab Milang dengan NIM 25 005 075 4004. Saya Wahyu Pangeran Suralam dengan NIM 25 05 054 010. Saya Jakarta Surya Pratama dengan NIM 25 050 754 009. Saya Jakarta Surya dengan NIM 25 050 75 42 01. Saya Muhammad Jamal dengan NIM 25 054 024 Tapi dari kelompok 3, saya Muhammad Faisal dengan NIM 250 507 54 Saya Muhammad Nabi Ismail dengan NIM 25 050 754 126. Saya Muhammad Farhan Mansur dengan NIM 25 050 754 119. Saya Azubru dengan NIM 25 07 54 110. Sekarang kita lanjut ke segmen pertama, yakni kronologi dan fakta lapangan mengenai tragedi Kanjuruhan kali ini. Oke, pertama mari kita luruskan kembali kronologi tragedi Kanjuruhan yang akan disampaikan oleh narasumber pertama sebagai pengamat sosial. Oleh saya, dipersilakan. Kelompok 1, narasumber 1. Tragedi ini terjadi ketika pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Nah, kericuan itu dimulai ketika sebagian penonton turun ke lapangan. Aparat keamanan merespon dengan menembakkan gas air mata ke tribun. Padahal FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata dalam stadion. Nah, akibatnya kepanikan massa merebut keluar dan banyak yang terinjak, terjepit hingga sesak napas. Jadi
Jadi faktor utamanya apakah panic crowd yang dipicu oleh tindakan aparat dan minimnya manajemen oleh keselamatan? Ya betul, ini bukan sekedar urusan supporter, tapi ini kegagalan sistemik juga. Oke, baik, kita lanjut ke segmen kedua, yakni analisis HAM dan hukum. Kita masuk ke aspek hukum. Oke, oleh kelompok 2 sebagai Komnas HAM, bagaimana teman terkait pelanggaran hukum HAM tersebut? Sebentar kita diskusi lebih dahulu. Komnas HAM menemukan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan, excess force, gas air mata ditembakkan ke arah tribun yang penuh penonton yang secara aturan internasional merupakan pelanggaran. Selain itu, pengelolaan pintu keluar dan prosedur keamanan tidak sesuai dengan standarnya. Ini mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa. Apa bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya muncul? Ada 3 pertanggungjawaban yang seharusnya muncul. Yang pertama, pertanggungjawaban hukum seperti pidana dan disiplin. Yang kedua, pertanggungjawaban moral seperti permintaan maaf, pengakuan kesalahan. Yang ketiga, pertanggungjawaban institusional seperti evaluasi SOP, pelatihan dan evaluasi menyeluruh. Terima kasih atas tanggapannya. Sebelum jeda kita masuk ke inti tema kita, yakni etika Pancasila. Bagaimana tragedi ini merefleksikan kegagalan penerapan nilai Pancasila. Oleh narasumber 1 dipersilakan untuk berpendapat. Oke, tentunya kita diskusikan. Oke, baik. Setidaknya ada 3 sila yang dilanggar secara nyata, yakni yang pertama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang penggunaan gas air mata, kerumunan tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak hidup dari keselamatan. Lalu ada sila ketiga, Persatuan Indonesia, tentang penanganan keamanan yang tidak tepat justru memecah kepercayaan antara publik dan aparat. Lalu ada sila kelima, keadilan sosial. Ini menyebabkan ketidakadilan terjadi ketika korban tidak mendapat kejelasan hukum dan penanganan yang layak. Kalau etika Pancasila benar-benar hidup, tragedi ini kemungkinan besar bisa dicegah. Berarti artinya tragedi ini adalah cermin bahwa nilai Pancasila belum diinternalisasi dalam prosedur dan perilaku aparat, apa betul? Tepat sekali. Segmen kelima, testimoni korban dan dampak sosial. Kita akan masuk ke bagian yang paling emosional ya. Dampak tragedi ini bukan hanya pada korban yang meninggal, tapi juga keluarga dan masyarakat Malang dan sekitarnya. Untuk narasumber ketiga, silahkan berpendapat. Baik, dari diskusi kelompok 3, akibatnya ada beberapa, yaitu trauma psikologis jangka panjang, trust defisit terhadap aparat, komunitas supporter sepak bola terpecah belah, dan citra sepak bola Indonesia menjadi buruk. Kami mendapat kutipan dari keluarga korban, misalnya mengatakan kami datang bukan menonton sepak bola, bukan hanya kehilangan anak. Bagaimana negara seharusnya hadir? Ya, bisa melalui pemulihan psikologis, kompensasi, kepastian hukum, dan reformasi sistem keamanan stadion. Oke, baik, kita akan lanjut ke segmen ke-6, yakni solusi dari reformasi atas terjadinya kasus Kanjuruhan. Baik, kita masuk ke bagian terpenting dari solusi, bagaimana mencegah tragedi serupa.
Apakah pendapat dari kelompok 1, 2, dan 3 mengenai tragedi ini? Untuk dari narasumber 1 ada solusi yang berbasis etika Pancasila, yakni ada 3. Yang pertama, pelatihan aparat untuk mengutamakan kemanusiaan. Yang kedua, SOP yang selaras dengan standar FIFA. Yang ketiga, mengedepankan dialog bukan kekerasan. Itu dari narasumber 1. Oke, baik. Dari narasumber 1 saya terima sarannya. Untuk narasumber 2 apakah ada? Mungkin di sini kita memiliki solusi yang berbasis hukum. Mungkin berbeda dengan narasumber 1. Di sini kita memiliki yaitu yang pertama terdapat reformasi regulasi keramaian dan keamanan stadion. Yang kedua, di sini terdapat pengawasan independen terhadap aparat. Dan yang terakhir di sini kita memberi solusi yaitu penegakan hukum yang adil untuk semua pihak. Terima kasih. Dari kelompok 2 saya anggap itu saran yang bagus. Yang oke, narasumber 3 silakan berpendapat. Mungkin nggak ada narasumber ketiga untuk solusi bagaimana cara mencegah tragedi serupa. Dari narasumber 3 kami mengambil berkaitan dengan solusi sosial. Yang pertama, edukasi supporter dengan perilaku aman. Yang kedua, standarisasi stadion nasional. Yang ketiga, sistem early warning management. Baik, terima kasih narasumber 3. Jika semuanya dijalankan, sepak bola kita tidak hanya aman tetapi juga bermartabat. Oke, kita akan berlanjut ke segmen ke-7, yakni segmen pesan penutup sebagai refleksi dari kasus Kanjuruhan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya minta masing-masing narasumber memberikan satu pesan singkat atas bahasan kita kali ini. Pesan singkat dari narasumber 1, etika Pancasila itu harus hidup dalam tindakan, bukan hanya dalam hafalan. Pesan singkat dari narasumber 2, negara harus menjamin hak hidup warganya dalam setiap kegiatan publik. Pesan singkat dari narasumber 3, sepak bola seharusnya menjadi hiburan, bukan ajang mempertaruhkan nyawa. Kesimpulannya, tragedi Kanjuruhan adalah luka bangsa, tapi dari luka inilah kita belajar tentang kemanusiaan, hukum, dan nilai Pancasila itu sendiri. Semoga tragedi ini menjadi titik balik perbaikan, bukan sekedar kenangan pahit. Terima kasih kepada para narasumber yang telah datang. Saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, he tried it. Kita dari narasumber 2 dengan saya Mahendra Prawira dengan NIM 250 54 02. Saya Jakarta Surya Pratama.